Bab 25. Jadi wanita Marson Gu. Natalia Wu tidak bersuara, matanya berputar, kedua bola matanya menyiratkan kemarahan, dengan kejam berkata, kamu merasa seperti ini menyenangkankah? Kalau tidak takut Marson Gu memukul mati dia pasti akan memberitahu identitas dirinya pada Marson Gu, membenci dia. Tentu saja menyenangkan. Marson Gu menjawab dengan penuh rasa percaya diri. Natalia Wu tidak memiliki cara menghadapi dia, hanya bisa menahan amarah duduk di samping kursi pengemudi, di lubuk hatinya masih ada sedikit ketegangan, terus merasa kalau berurusan terus seperti ini dengan Marson Gu, dia akan makin kesulitan menyembunyikan identitasnya, cepat atau lambat akan ketahuan. Dia semakin berpikir seperti ini, melihat tatapan mata Marson Gu makin tidak sabar. Marson Gu, aku sudah mengatakan aku tidak ingin bermain permainan. Di dunia ini ada banyak sekali wanita yang bersedia menemani kamu bermain, tolong kamu cari orang lain, oke? Aku tidak mau. Dia menolak mentah-mentah, sedikit memiringkan badan mendekat ke dia, hormon laki-laki yang kuat mengelilingi Natalia Wu, dengan suara yang rendah berkata di telinga Natalia Wu, aku Marson Gu, wanita yang aku suka, tidak akan bisa menghindar, kamu, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Dia tersenyum dingin, kebencian dan ejekan tampak jelas di matanya. Tunggu sampai Marson Gu tahu identitas diri yang dia sembunyikan, kembali teringat ucapannya hari ini, Marson Gu akan memukul wajahnya sendiri. Marson Gu mengulurkan tangan mengangkat kepala Natalia Wu yang sedang tertunduk, memaksa agar dia melihat dirinya, berkata pelan, Natalia Wu, sekarang kamu punya dua jalan yang bisa kamu pilih. Yang pertama, langsung turun mobil kembali bekerja, kalau seperti ini kamu melanggar aturan, harus membayar uang ganti rugi yang banyak kepadaku atas pembatalan kontrak. Yang kedua, patuh ikut denganku, mungkin kalau aku senang, bisa jadi aku akan mengantar kamu pulang lebih awal. Cara yang kotor. Natalia Wu menggertakkan gigi mengucapkan kalimat itu. Mendengar ini, Marson Gu malah merasa bangga, tertawa ringan, melihat tatapan mata Natalia Wu berubah, kalau seperti ini bisa membuat reda amarahmu, kamu boleh terus memaki aku sampai kamu puas. Marson Gu melakukan sesuatu, tidak pernah memperhatikan proses, hanya memperhatikan hasil. Asal hasilnya bagus, cara yang dilakukan terang-terangan, meskipun merupakan cara kotor juga tidak penting. Marson Gu berhenti beberapa saat, suaranya yang dalam terdengar sinis, Natalia Wu, kamu lihat, asal aku menyanggupi bekerja sama dengan perusahaan Cheng, tidak diragukan lagi karyawan-karyawan lama di perusahaanmu bisa memanfaatkan kamu demi keuntungan mereka. Sedangkan Steve Cheng sama sekali tidak memiliki kemampuan, bisa melindungi kamu, kalau kamu menjadi wanitaku, Marson Gu, asal kamu bersedia melakukan, aku pasti tidak akan memaksa kamu. Marson Gu tiba-tiba mengatakan ini, hanya ingin memberitahu Natalia Wu, ikut dengan Steve Cheng tidak bisa berkembang, dengan begini bisa diam-diam mengambil Natalia Wu. Natalia Wu jelas-jelas tahu Marson Gu mengatakan ini tidak dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan terpengaruh, dengan suara yang dingin membantah, Marson Gu, kamu sedang menggunakan argumen bodoh dan logika yang salah, jelas-jelas kamu yang memanfaatkan rapat komisaris untuk menekan Steve Cheng, sekarang kamu malah membalikkan fakta, kamu tidak merasa kamu berlaku seperti ini sangat memalukankah? Marson Gu menyipitkan mata, sorot matanya menyiratkan bahaya, memalukan. Dia berdehem dingin, anggap aku benar memalukan lalu kenapa? Natalia Wu, kesabaranku juga ada batasnya, kamu memilih patuh untuk menjadi penanggung jawab, atau memutuskan membayar ganti rugi atas pembatalan kontrak, terserah kamu mau pilih yang mana. Natalia Wu. Dia menggertakkan gigi menatap Marson Gu, ingin sekali menusuk Marson Gu. Dia bekerja keras selama 1 bulan baru bisa masuk ke departemen desain, sama sekali tidak ingin menyerah seperti ini, hanya bisa memendam kemarahannya, berkata, baik, aku terima, kamu sekarang puas. Marson Gu melihat amarah di wajah kecilnya, tidak tahan lalu mengulurkan tangan mencubit pelan, dengan suara yang lembut berkata, jangan marah, aku bawa kamu lihat sesuatu, aku jamin kamu akan suka. Natalia Wu terhadap dia yang setelah memberi sesuatu pahit kemudian memberi sesuatu yang manis, paling membencikan harus memaksa dirinya untuk menerima, berpikir sampai di sini Natalia Wu makin kesal.
Dengan cepat, mobil berhenti. Marson Gu berkata dengan dingin, sudah sampai, turun. Mendengar ini, Natalia Wu tersadar dari lamunannya, baru menyadari tidak tahu kapan, Marson Gu mengemudi sampai ke depan sebuah villa. Dia teringat kejadian yang lalu di basement bawah villa yang lain, raut wajahnya menjadi sedikit pucat, duduk di kursi samping pengemudi lama tidak bergerak. Marson Gu begitu melihat matanya langsung tahu apa yang dia pikirkan, sedikit tidak berdaya, yang lalu hanya ingin memperingatkan Natalia Wu, meminta dia untuk tidak lagi melakukan cara-cara lain. Hanya tidak menyangka, membuat dia trauma begitu dalam. Demi menenangkan Natalia Wu, dia berkata dengan lembut, tenang, aku tidak akan sengaja menakuti kamu lagi, aku hanya ingin kamu melihat sesuatu. Meskipun Natalia Wu meragukan ucapannya, tapi masih patuh turun dari mobil, berjalan mengikuti dia masuk ke dalam villa, ingin melihat sebenarnya apa yang akan dilakukannya. Marson Gu membawa dia naik ke lantai 3, di lantai 3 hanya ada pintu brankas, setelah dia memasukkan kode dan sidik jari, pintu yang sangat berat itu perlahan terbuka. Seiring dengan terbukanya pintu, Natalia Wu melihat ruangan yang dipenuhi dengan perhiasan. Matanya melotot, dengan tidak percaya melihat Marson Gu yang berdiri di sampingnya. Perhiasan-perhiasan ini, sama sekali bukan perhiasan biasa, desainer perhiasan, melihat perhiasan-perhiasan ini tidak mungkin tidak tergerak hatinya, Natalia Wu juga sama. Tapi, dia harus menahan diri. Marson Gu menggandeng tangannya masuk ke dalam, dengan datar berkata, Natalia Wu, kamu suka tidak? Kalau kamu suka aku bisa berikan semua ini untuk kamu. Kamu rela? Natalia Wu dengan suara pelan bertanya. Alis Marson Gu terangkat, tidak ada rasa sayang sedikit pun, telapak tangannya melambai, asal kamu suka, perhiasan-perhiasan ini bisa jadi milikmu, termasuk, aku. Setengah kalimat awal, Natalia Wu sedikit tergerak mendengarnya, setengah kalimat berikutnya wajahnya langsung berubah, ternyata benar tidak bisa mengharapkan apapun dari Marson Gu. Tidak ada hasil yang bisa didapat tanpa usaha. Dia langsung menolak. Penolakannya adalah hal yang sudah Marson Gu duga, pandangannya menyapu perhiasan-perhiasan ini, di otaknya tiba-tiba terbesit sesuatu, tiba-tiba terpikir satu cara bagus, Natalia Wu, aku tahu kamu adalah desainer perhiasan, asal kamu membantu aku mendesain, perhiasan di sini kamu boleh pilih satu sebagai hadiah, bagaimana? Natalia Wu berpikir sejenak, terakhir masih bertanya, baik, mendesain untuk kamu, atau orang lain. Bola mata Marson Gu yang hitam diam-diam menatap dia, matanya penuh dengan sinar, dengan nada suara yang lembut perlahan berkata, tentu saja untuk orang lain, untuk wanita yang aku cintai, desain 10 set perhiasan. Wanita yang dicintai. Hatinya berdetak kencang, meskipun dia sudah berusaha keras menahan diri, tapi masih tidak bisa menahan kepahitan yang muncul di lubuk hatinya, meskipun dia tidak menginginkan Marson Gu, tapi tidak dengan mudah melepaskan, apalagi dia sudah menyukai Marson Gu selama bertahun-tahun. Setelah itu, di lubuk hatinya dia menertawakan dirinya sendiri, pantas saja menikah selama 3 tahun, Marson Gu tidak mempedulikan dirinya, ternyata di dalam hatinya ada orang yang dicintai. Bab 26 Natalia Wu, jangan mencoba untuk menolak aku. Tapi, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia sudah memutuskan untuk bercerai. Benar, Marson Gu ada atau tidak wanita yang disukai, tidak ada hubungannya sedikitpun dengan dia. Setelah Natalia Wu meyakinkan diri sendiri, menghela nafas dalam-dalam, mengontrol perasaan hatinya, dengan suara sedikit serak bertanya, Direktur Gu, apa kamu bisa memberitahu aku, wanita yang kamu cintai, kira-kira wanita yang sifatnya seperti apa, terhadap warna dan batu perhiasan apa ada kesukaan khusus? Marson Gu terus memperhatikan perubahan ekspresi wajahnya, matanya melamun dalam sekejap, sama sekali tidak melewatkan pandangannya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, langsung memegang pergelangan tangannya, menarik dia ke depan cermin. Dia berdiri di belakang Natalia Wu, satu tangannya memegang bahu Natalia Wu, satu tangannya menunjuk ke cermin, tertawa dan berkata, lihat tidak? Wanita yang ada di dalam cermin, dia adalah wanita yang aku cintai, dia suka apa kamu tanyakan sendiri padanya.
Mendengar ini, Natalia Wu langsung terpaku, dia mengedip-kedipkan mata, melihat dengan teliti ekspresi Marson Gu dari cermin, hatinya gemetar. Dengan cepat dia kembali tersadar dari lamunannya, segera menundukkan mata, menutupi ekspresinya, lama tidak menjawab. Sekarang kamu bisa mulai mendesain. Dia sengaja bertanya. Natalia Wu diam sejenak, dengan datar berkata, tidak bisa. Natalia Wu masih menundukkan mata, tidak berani mengangkat mata melihat Marson Gu yang ada di dalam cermin, melanjutkan berkata, Marson Gu, kalau kamu mendesain untuk orang lain, aku dengan senang hati menerima tugas ini. Tapi kamu hanya ingin memberikan untukku, aku tidak bisa menerima, juga tidak akan mau barangmu ini. Marson Gu menggenggam pergelangan tangannya, berputar melewati badannya, dengan keras berkata, anggap kamu tidak mau, kamu tetap harus mendesain untukku, kamu jangan lupa, sekarang perusahaan kita berdua bekerja sama, kalau kamu tidak mendengar perkataanku, itu artinya melanggar kontrak, kalau melanggar kontrak harus membayar biaya. Dia segera mengangkat kepala, kedua matanya dipenuhi kemarahan, kamu, selain mengancam aku, masih ada cara lainkah? Marson Gu melihat tingkahnya yang marah, sorot matanya menyiratkan senyum, perlahan membungkuk, biasanya kedua matanya dipenuhi kemarahan, berkata, asal bisa membuat kamu patuh, menggunakan cara apapun aku tidak peduli. Natalia Wu marah sampai pipinya merah, matanya yang bening terlihat bercahaya, mengulurkan tangan mau mendorong dia. Hasilnya, malah ditarik masuk ke dekapannya, tubuh mereka berdua menempel, mereka bisa saling merasakan suhu tubuh mereka. Marson Gu memeluk erat pinggangnya, mendekatkan kepalanya di bahunya, membelai pelan, Natalia Wu, jangan mencoba menolak aku, kalau tidak. Ucapannya belum selesai, Natalia Wu merasakan akan ada bahaya yang muncul, awalnya masih ingin menolak, sekarang hanya bisa menelan kembali ucapannya. Melihat ini, Marson Gu baru puas dan tertawa, memiringkan kepala mencium pelan wajah putihnya, berkata dengan manis, ini baru patuh. Natalia Wu terhadap kebiasaan Marson Gu yang seperti ini, benar-benar merasa jijik, hanya, tidak ada cara menghadapi dia. Dia menggertakkan giginya, sekuat tenaga mendorong dadanya, berkata, aku bersedia mendesain untukmu, kamu sekarang bisa melepaskan aku. Marson Gu tahu dia mudah ditaklukkan, meregangkan tangan melepaskan dia, mengambil kesempatan saat dia tidak memperhatikan, dengan cepat mengecup bibirnya. Kehangatan di bibirnya membuat Natalia Wu terpaku, setelah itu, matanya melotot, kedua matanya dipenuhi dengan kemarahan, melotot melihat Marson Gu dan memaki, pria busuk, hidung belang. Marson Gu melihat kemarahannya memuncak, sudut bibirnya terangkat, mengulurkan tangan membelai kepalanya, jangan marah, kalau kamu merasa rugi, kamu boleh mencium kembali. Natalia Wu berdeham, berkata, siapa yang suka? Hatinya bergetar pelan, laki-laki di depan matanya ini, orang yang dia suka selama bertahun-tahun, sudah memutuskan mau bercerai, mau melepaskan, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Marson Gu melihat dia tidak menjawab selama beberapa saat, sudut bibirnya makin terangkat, berkata untuk bercanda, Natalia Wu, lain di mulut lain di hati, kamu mau sampai kapan? Sorot mata Natalia Wu menyiratkan kebingungan, berpura-pura tenang, siapa yang lain di mulut lain di hati. Di waktu yang bersamaan, firasat buruk di hatinya makin kuat, tidak bisa terus berhubungan dengan Marson Gu seperti ini, kalau tidak, cepat atau lambat akan muncul masalah. Natalia Wu segera memecah topik, permintaanmu aku sudah tahu, aku sekarang mau kembali ke kantor, membuatkan desain untukmu. Mendengar ini, tatapan Marson Gu menyiratkan sedikit kesedihan, memutuskan untuk mendapatkan kembali dengan cara lain, menunjuk wajahnya sendiri dan berkata, kamu cium aku akan mengantar kamu kembali. Natalia Wu dibuat tertawa karena perilakunya yang tebal muka, tanpa ragu menolaknya, menghayal. Marson Gu mengerutkan alis, membalikkan badan duduk di sofa yang ada di samping, dengan gaya santai. Melihat ini, kemarahan yang ada di lubuk hati Natalia Wu hampir meledak, dia mengepalkan tangan erat-erat. Kulit wajahnya, tidak setebal Marson Gu. Dalam melakukan sesuatu, dia tidak seperti Marson Gu yang melakukan sesuatu dengan sangat tidak masuk akal.
Setelah Natalia Wu bingung dalam waktu yang lama, dia berkata dengan marah, apakah kalau aku mencium kamu, kamu pasti akan mengantar aku kembali bekerja? Aku pasti akan mengantar. Marson Gu tahu Natalia Wu akan berkompromi, menunjukkan sebuah senyuman jahat. Mengenai janji Marson Gu, meskipun dia tidak terlalu percaya, tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Dia memejamkan mata, melangkah dengan berani, selangkah demi selangkah berjalan mendekati Marson Gu. Lebih baik menderita sekarang daripada menderita belakangan, lebih awal mati bisa lebih awal terlahir kembali. Natalia Wu menundukkan kepala dengan cepat memberi sebuah ciuman di wajah Marson Gu, saat akan melangkah pergi, pergelangan tangannya dipegang oleh Marson Gu. Marson Gu menggenggam dengan erat, dia jatuh ke atas kaki Marson Gu. Dia langsung menundukkan kepala mencium bibir Natalia Wu, telapak tangannya di belakang kepala Natalia Wu, nafas yang hangat terasa di pipi Natalia Wu. Natalia Wu menutup erat bibirnya, tidak membiarkan dia mencium lebih dalam, kedua tangannya tidak berhenti mendorong dia, ingin memberontak dan lepas dari ciumannya. Marson Gu kembali tidak puas, ciuman yang sederhana, tangan yang ada di pinggangnya makin kencang. Pinggangnya terasa gatal, membuat dia tidak tahan tertawa. Marson Gu mengambil kesempatan ini, memeluk lebih erat, mencium bibir indahnya. Sekian lama, dia baru perlahan meregangkan, melihat bibir merah Natalia Wu, dia tidak tahan kembali mencium dengan pelan, rasa manis bibirnya seperti manisnya bunga yang membuat dia ketagihan. Natalia Wu dengan penuh kemarahan melihat dia, Marson Gu, sudah cukup. Marson Gu tertawa, dengan suara sedikit serak berkata, patuh, temani aku duduk sebentar, sebentar lagi aku antar kamu kembali, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Bab 27. Cinta Marson Gu. Natalia Wu sedang bersiap akan memberontak dalam sekejap terhenti, setelah itu menyerah tidak lagi memberontak, bersandar di dada Marson Gu. Marson Gu tersenyum puas, mencubit pelan pipinya, berkata pelan, kalau kamu terus patuh seperti ini, bukankah bagus sekali? Natalia Wu tersenyum sinis, malas membalas ucapannya. Setengah jam kemudian, Natalia Wu berdiri di lantai bawah perusahaan, melihat mobil yang dikendarai Marson Gu pergi, menggosok dahinya. Kalau dia setiap hari bertarung dengan Marson Gu seperti ini, kehidupan setelah ini, dia benar-benar tidak berani membayangkan. Natalia Wu kembali ke departemen desain, dengan jelas merasa tatapan rekan kerja padanya, sama sekali berbeda dengan tatapan mereka saat pagi hari tadi, tatapan mereka lebih dalam. Sekarang dia masih harus membuatkan desain untuk Marson Gu, juga tidak bisa mengurusi hal-hal tersebut, dia pura-pura tidak merasa apa-apa. Duduk di tempatnya sendiri, mulai fokus memikirkan rencana desain, dengan cepat dia sudah mendapatkan inspirasi. Natalia Wu yang mendapat inspirasi, lupa akan waktu, menunggu sampai idenya selesai dituangkan, karyawan di kantor sudah pulang semua, langit juga sudah gelap. Dia melihat jam yang ada di samping, ternyata sudah pukul 7. Sudah selarut ini kah? Natalia Wu berkata pada dirinya sendiri, memijat-mijat lehernya yang sakit. Dia menundukkan kepala melihat hasil gambarnya, di matanya tampak rasa antusias, ini adalah hasil karya pertamanya setelah dia lulus. Tepat pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Natalia Wu mengambil ponsel melihat, Marson Gu yang menelepon, tanpa berpikir panjang langsung menekan tombol menolak panggilan, tidak lama ponselnya kembali berdering, sepertinya kalau dia tidak mengangkat, dia akan terus menelepon. Tidak ada cara, akhirnya dia menekan tombol menerima panggilan. Kamu masih di kantor kah? Marson Gu bertanya pelan. Ada urusan kah? Natalia Wu tidak langsung menjawab pertanyaannya. Marson Gu mana mungkin tidak bisa mendengar sikapnya yang dingin, dia juga tidak peduli, langsung berkata, aku ada di bawah, lampu kantormu masih menyala, apa kamu masih ada di dalam? Mendengar ini, Natalia Wu merasa sedikit aneh. Dia segera berjalan sampai ke samping jendela, ternyata benar ada mobil Marson Gu berdiri di samping mobil. Marson Gu merasa sesuatu lalu mendongakkan kepala melihat, kedua pandangan mereka bertemu di udara, dia segera berkata, tunggu aku naik ke atas cari kamu. Natalia Wu berdiri di depan jendela diam-diam melihat dia sejenak, sulit menjelaskan perasaan yang ada di dalam lubuk hatinya. Apakah dia seperti ini kepada setiap wanita?
Teringat 3 tahun pernikahan mereka, berbagai macam cara Marson Gu mengabaikan dia, sedangkan sekarang sebuah penolakan malah menarik perhatiannya. Apa benar yang dikatakan pepatah kuno, yang tidak bisa didapatkan baru yang terbaik? Pada saat ini, dari luar kantor terdengar suara langkah kaki, menarik kembali pemikirannya yang melayang jauh. Natalia Wu membalikkan badan menghadap dia, baru menyadari di tangannya membawa 2 kotak makan. Marson Gu langsung meletakkan kotak makan ke atas meja kerjanya, membuka kotak tersebut sambil berkata, "Kenapa diam saja? Cepat makan." Dia menggerak-gerakkan bibirnya, melihat tatapan matanya yang kacau, terdiam beberapa saat baru bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku belum pergi?" Gerakan tangannya terhenti, kedua matanya tersirat senyum kepuasan, apa merasa sangat terharu. Dia tidak bisa membantah, di lubuk hatinya ada sedikit kehangatan, meskipun tidak tampak di raut wajahnya, tidak ingin membuat Marson Gu bangga karena ini. Marson Gu menarik dia duduk, meletakkan sumpit di tangannya, dengan pelan berkata, "Cepat makan, kalau dingin tidak enak." Selesai berbicara, pandangannya jatuh pada selembar kertas desain yang ada di sudut meja. Di atas kertas itu terlukis satu set perhiasan dengan batu berwarna merah, desain yang unik, membuat dia terkejut. Dia mengangkat mata melihat sekilas Natalia Wu yang sedang makan, di matanya tersirat kekaguman, Natalia Wu lebih hebat dari yang dia bayangkan. Selesai makan malam, Marson Gu tidak mempedulikan penolakannya, langsung mengantar dia pulang ke rumah. Setelah tiba, Marson Gu tidak berencana ingin mengambil keuntungan darinya. Setelah mobil berhenti, berkata dengan pelan, "Istirahat lebih awal, besok pagi aku jemput kamu." Natalia Wu tahu Marson Gu begitu keras, meskipun dia menolak tetap sia-sia saja. Dia hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala, menandakan dia mendengar, melepas sabuk pengaman langsung turun dari mobil. Melihat ini, Marson Gu tertawa, berkata dengan suara pelan, "Serigala bermata putih, benar-benar tidak memiliki hati nurani. Merugikan dia tadi masih khusus membeli makanan untuknya, takut Natalia Wu kelaparan, hasilnya, satu kalimat terima kasih juga tidak ada." Keesokan harinya, Marson Gu tidak datang, melainkan menyuruh supir mengantar dia ke kantor. Beberapa hari berikutnya, selama beberapa hari berturut-turut Marson Gu tidak muncul di hadapannya, kalau tidak setiap hari menelepon, Natalia Wu akan mengira, dia sudah kehilangan ketertarikan terhadap dirinya. Tapi, situasi ini membuat Natalia Wu senang, dia bisa dengan tenang membuat desain, juga tidak perlu khawatir, mencari cara agar identitasnya tidak ketahuan. Dia sama seperti biasanya, membawa desain yang sudah selesai digambar ke ruangan Kelly He, "Manajer He, aku sudah mengikuti saranmu mengganti desainnya, kamu lihat apakah cocok?" Kelly He mengambil desain gambar melihat, dengan puas menganggukkan kepala, "Bagus, revisi kali ini bagus." Natalia Wu lega, tapi di sorot matanya tersirat senyum yang pahit, sekarang desain ini sudah diubah total, berbeda jauh dengan desain yang ada di bayangannya. Kalau bukan dia sendiri yang mengubah, dia tidak bisa mengenali, ini adalah desain buatannya. "Natalia Wu, barusan ada pesan dari Direktur Gu, ingin melihat gambar desainmu, sebentar lagi kamu tidak perlu masuk kerja, kamu antar gambar desain ke perusahaan Emperor Internasional." Kelly He memberi perintah. Dia menganggukkan kepala pelan, "Manajer He, kalau sudah tidak ada perintah lain, aku keluar dulu." Setelah kepergiannya, Kelly He tersenyum dingin. Natalia Wu membawa hasil desain terbaru ke perusahaan Emperor Internasional. Yang lalu saat dia datang ke perusahaan Emperor Internasional, datang untuk mengantar surat perceraian untuk Marson Gu, kali ini dia datang dengan identitas karyawan yang bekerja sama dengan perusahaannya. Dia melangkah masuk ke dalam gedung dengan perasaan yang kacau, kebetulan bertemu dengan Andi Si yang mau keluar, dia mengulurkan tangan menghadang, "Asistensi, Direktur Gu ada di tempat." Andi Si kebingungan melihat wanita asing yang ada di hadapannya, dengan suara pelan bertanya, "Kamu siapa?" Natalia Wu terpaku sejenak, menjelaskan dengan tersenyum, "Asistensi, aku orang utusan perusahaan Cheng, Direktur Gu menelepon meminta gambar desain terbaru." Mendengar ini, Andi Si tiba-tiba teringat sesuatu, segera berkata, "Direktur Gu ada di tempat, kamu langsung naik saja ke atas." "Terima kasih." Andi Si melihat bayangannya yang pergi,
Merasa sepertinya pernah bertemu dia di mana, berpikir beberapa saat masih tidak bisa mengingat, sebenarnya di mana dia pernah bertemu dengannya.